你是迷路了吗？佛元变！灵动，青竹姑娘，终于又见面了。Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Rama Story. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan petualangan epik dengan membahas alur cerita dari Donghua Wudong Qiankun Season 5. Bagi kalian yang baru bergabung, Wudong Qiankun, atau Martial Universe, adalah sebuah donghua yang diadaptasi dari novel terkenal karya Tian Kentu Dou. Kisah ini mengikuti perjalanan seorang pemuda bernama Lindong dalam usahanya untuk menjadi yang terkuat dan mengembalikan kehormatan keluarganya. Di season 5 ini, kita akan melihat Lindong yang telah semakin matang dan kuat, namun tantangan yang dihadapinya juga semakin berat. Setelah melalui berbagai pertarungan sengit dan menemukan sekutu-sekutu baru, Lindong kini dihadapkan dengan musuh-musuh yang lebih tangguh dan ancaman yang lebih besar. Musim ini penuh dengan aksi mendebarkan, intrik politik yang kompleks, dan pengungkapan misteri-misteri besar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke isi alur ceritanya. Ada banyak anggota klan Lin berkumpul di alun-alun, mata mereka tertuju pada orang-orang yang berdiri di tengah alun-alun. Orang-orang ini akan menjadi perwakilan untuk turnamen paling bergengsi di Kekaisaran Besar Yan, Pertempuran Bibit. Sehubungan dengan Battle of Seeds, semua orang tahu dengan jelas tentang betapa mengerikannya itu. Jika kesuksesan seseorang dalam pertemuan klan akan memungkinkannya untuk menjadi tokoh berpengaruh di Kekaisaran Yan besar, maka, untuk dapat mengamankan posisi dalam pertempuran bibit akan memenangkannya kemuliaan tertinggi dan rasa hormat di Kekaisaran Yan besar. Itu karena jika seseorang memiliki tempat, seseorang akan mewakili Kekaisaran Yan besar untuk mengambil bagian dalam epik Perang 100 Kekaisaran. Di tengah alun-alun, Lin Fan sibuk mengatur rencana dengan para penatua untuk waktu di mana dia akan pergi. Tidak jauh, Lindong masih bersama Lin Xiao dan rekan-rekannya. Dia melihat sekeliling dan bertanya dengan bingung, "Di mana King Tan?" "Gadis itu tahu bahwa kamu tidak akan membawanya. Dia membuat ulah sekarang." Lin Xiao tertawa. Mendengar apa yang dikatakan, Lindong hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. "Jangan khawatir, kami akan menenangkannya." "Baiklah, mereka hampir selesai dengan persiapan, pergi sekarang." Lin Zentian tersenyum. "Baik, kakek, ayah, dan semua orang, berhati-hatilah." Lindong mengangguk dengan berat dan membungkukkan badannya untuk memberi hormat kepada Lin Zentian dan rekan-rekannya. Setelah menyaksikan adegan ini, anggota klan di sekitar mereka tercengang. Selama periode waktu ini, dari apa yang mereka lihat, Lindong adalah individu yang sangat sombong, tak kenal takut. Mereka tidak berharap dia begitu hormat terhadap Lin Zentian dan anggota keluarga cabang. Tanpa ragu-ragu, dan dengan satu hormat lagi, Lindong mengambil alih Little Flame, yang telah berubah menjadi anak kucing, dari Lin Xiao. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju pusat alun-alun dengan langkah besar. "Karena semuanya sudah disiapkan, mari kita pergi." Lin Fan mengangguk ketika dia melihat Lindong dan Lin Zentian tiba. Dia kemudian mengeluarkan peluit tajam dari mulutnya. Tiba-tiba, suara gemuruh yang memekakkan telinga bisa terdengar dari kedalaman klan Lin. Kemudian, seekor binatang iblis besar bersayap 4 terbang keluar. Dengan sayapnya mengepak, akhirnya, benda itu tiba dan melayang di ketinggian rendah di atas alun-alun. "Ayo pergi." Lin Fan melambaikan tangannya dan memimpin dengan melompat ke belakang binatang iblis itu terlebih dahulu. Lindong, Lin Langtian dan ratusan pejuang klan Lin segera mengikuti jejaknya. Susunan pemain seperti ini terlihat kuat dan mendominasi. Itu menunjukkan betapa pentingnya pertempuran bibit bagi klan Lin. Setelah semua orang melompat di atas bagian belakang monster bersayap 4, itu menggeram rendah. Setelah itu, di bawah tatapan banyak anggota klan, binatang iblis bersayap itu bangkit dengan cepat di udara. Dengan embusan angin, monster itu terbang menuju arah kota kekaisaran dengan kecepatan yang ekstrim. Saat binatang iblis besar itu terbang melintasi langit kota Lin, itu menarik banyak tatapan dari orang-orang. Di dalam kota Lin, ada banyak individu yang berpengetahuan luas.
Oleh karena itu, mereka tahu tentang tujuan klan Lin untuk operasi ini. Namun, mereka masih penasaran untuk mengetahui apakah klan Lin bisa berhasil mendapatkan tempat di Battle of Seeds kali ini. Meskipun klan Lin memiliki tokoh kuat seperti Lin Dong dan Lin Langtian kali ini, masih ada pesaing dari 3 klan besar lainnya, keluarga kekaisaran dan sekte kuat lainnya. Pesaing ini bukan individu yang sederhana. Karena itu, dibandingkan dengan pertemuan klan, akan jauh lebih sulit untuk membedakan diri dalam pertempuran bibit. Di dinding kota menjulang di kota Lin, ada sosok wanita yang anggun dan cantik. Dia mengangkat kepalanya dan menatap monster besar yang terbang itu. Tidak mau, dia mengepalkan tangannya yang langsing dan putih pucat dengan lembut. Kakak Lin Dong, saya tidak perlu Anda menemukan cara bagi saya untuk pergi. Gadis itu menendang kerikil di bawahnya dengan lembut. Kemudian, dia mengangkat wajahnya yang cantik dan lembut sebelum dia menatap ke arah di mana monster besar itu terbang, dan mendengus, "Kamu tidak membawaku karena kamu pikir aku lemah dan aku akan membebanimu." Saat dia mengucapkan kata-kata ini, gadis itu menggigit bibir merahnya dengan lembut dan matanya yang seperti kristal tiba-tiba memerah. Setelah beberapa saat, seolah-olah dia telah membuat keputusan besar, dia menghirup udara dingin yang dalam. "Kenapa, akhirnya kamu membuat keputusan?" Tiba-tiba, sebuah suara acuh tak acuh muncul di belakang King Tan. Dia berbalik dan melihat bayangan gelap tipis dan aneh muncul. Bayangan ini terbungkus di bawah jubah hitam dan aura dingin yang tak terlukiskan memancar darinya dengan tidak jelas. Meskipun tembok kota di bawah kakinya tampak normal, tetapi sebenarnya, bagian dalamnya sudah menjadi bubuk. "Tunggu sampai kakak Lin Dong berpartisipasi dalam perang 100 kerajaan, saya akan mengikuti Anda. Namun, pada saat itu, jika Anda tidak bisa membuat saya lebih kuat dari kakak Lin Dong, maka Anda pembohong," King Tan berkata sambil menggigit bibirnya yang mengkilap dengan ringan. Sepertinya dia terkejut dengan penampilan bayangan hitam itu. "Kamu lebih berbakat daripada kakakmu Lin Dong, namun emosinya kurang dari milikmu. Di usianya, jarang melihat seorang individu dengan kebijaksanaan dan tekad seperti itu. Terlebih lagi, dia menyimpan banyak rahasia yang bahkan aku tidak bisa mengidentifikasinya. Namun, untuk permintaanmu, aku pasti bisa memenuhinya." Bayangan hitam ramping itu bergetar lembut dan berkata dengan dingin. Setelah mendengar apa yang dikatakan, King Tan menganggukkan kepalanya, dia kemudian berbalik, mengacungkan tinjunya yang kecil dan seputih salju dan menggoncangkannya ke langit. Suaranya yang ringan dan tajam, dipenuhi dengan kemarahan seorang wanita muda, bergema di udara dengan lembut. Kakak Lin Dong yang bau, Anda tidak perlu membawa saya. Lain kali saya muncul di depan Anda, saya akan lebih kuat dari Anda. Ketika saat itu tiba, Anda akan sangat terkejut sehingga rahang Anda jatuh." Di sisi lain, Lin Dong duduk di atas binatang raksasa, badai yang masuk menghilang, beberapa kaki sebelum mencapai tubuh Lin Dong. Ada banyak pejuang klan Lin yang duduk di sekitar Lin Dong. Namun, tidak ada tanda-tanda ejekan dan penghinaan di tatapan mereka terhadap Lin Dong. Peristiwa baru-baru ini membuat mereka mengerti bahwa pemuda di depan mereka bukanlah individu biasa, hanya orang bodoh yang akan mengejek mereka yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Jelas, mereka bukan orang bodoh. Tentu, Lin Dong tidak terlalu peduli dengan tatapan mereka. Sebaliknya, dia melihat Lin City, yang semakin kecil di pandangannya. Tinju di lengan bajunya mulai mengepal erat. Itu karena dia tidak tahu kapan dia akan kembali setelah meninggalkan waktu ini. Di masa depan, ia akan menjelajahi dunia baru, penuh dengan bahaya dan peluang, sendirian. Adapun Lin Xiao dan rekan-rekannya, Lin Dong tidak terlalu khawatir tentang mereka. Sebelum Lin Dong pergi, dia tidak hanya memberi ayahnya banyak seni bela diri yang kuat, dia juga memberinya 2 boneka simbol canggih. Lin Dong percaya bahwa, dengan kartu truf ini, keluarga cabang kota Yan akan secara bertahap lebih kuat di masa depan. "Kakek, ayah, King Tan, jaga diri kalian," Lin Dong bergumam pelan pada dirinya sendiri. Akhirnya, dia menarik pandangannya dan menutup matanya. Dia tahu bahwa, agar ayah dan anggota keluarganya hidup dalam damai di Kekaisaran Yan besar, dia harus berhasil memenangkan tempat untuk berpartisipasi dalam perang 100 kerajaan. Hanya dengan begitu, dia bisa pergi dengan damai. Imperial City, kota paling bergengsi di Kekaisaran Great Yan, untuk saat ini, mengabaikan sekte besar yang tak terlihat itu.
setidaknya di antara semua faksi di dinasti Yan besar, keluarga kekaisaran adalah penguasa yang diakui secara universal dari kekaisaran Great Yan. Oleh karena itu, kota kekaisaran secara alami adalah tengara paling megah dan mengesankan di kekaisaran Yan besar. Kota kekaisaran terletak di sebelah timur provinsi Great Desolate. Kota kekaisaran dan kota Lin kebetulan saling berhadapan. Meskipun kota Lin dikenal memiliki skala yang sama dengan kota kekaisaran, namun sampai tingkat tertentu, yang pertama masih lebih rendah dibandingkan dengan yang terakhir. Setelah semua, klan Lin masih harus menghormati penguasa kekaisaran Great Yan dan hanya klan yang bijaksana yang bisa bertahan. Apapun itu, baik itu keluarga kekaisaran, klan Lin, 3 klan besar lainnya atau sekte terkemuka di kekaisaran Yan besar, semuanya memandang pertempuran bibit dengan sangat penting. Itu karena semua orang tahu pentingnya kualifikasi untuk perang 100 kerajaan. Siapapun yang berhasil dipilih oleh sekte-sekte super dalam perang 100 kekaisaran, tidak hanya orang itu akan dihargai dengan boros, tetapi klannya dan bahkan kekaisaran Yan besar akan dihargai juga. Dalam sejarah kerajaan Yan besar, tidak ada klan yang kekuatannya belum melonjak setelah anggotanya dipilih oleh sekte-sekte besar itu. Dilaporkan, salah satu dari 3 sekte besar di kekaisaran Great Yan, Heavenly Luo Sect, dulu adalah klan yang tidak dikenal beberapa ratus tahun yang lalu. Namun, di masa lalu, klan kecil ini menghasilkan kejeniusan yang luar biasa, yang akhirnya memenangkan tempat di Battle of Sith dan memenuhi syarat untuk perang 100 kerajaan. Yang paling penting, jenius ini juga memasang kinerja besar dalam perang kekaisaran 100 dan akhirnya, ia dipilih oleh satu sekte besar. Sejak hari itu dan seterusnya, kekuatan sekte surgawi Luo naik tiba-tiba. Dalam beberapa ratus tahun, sekte Luo surgawi menjadi salah satu dari 3 sekte besar di kekaisaran Great Yan dan kekuatannya pasti sebanding dengan 4 keluarga besar. Oleh karena itu, ini menunjukkan betapa pentingnya pertempuran bibit untuk faksi-faksi ini. Faksi-faksi ini pasti akan mengirimkan kejeniusan mereka yang sebenarnya untuk memenangkan posisi teratas. Para jenius ini adalah anggota generasi muda terbaik di kekaisaran Great Yan. Orang-orang ini telah membedakan diri dari puluhan juta orang, bahkan untuk Lindong, mengalahkan semua bakat ini dan ditempatkan di antara 5 penempatan terakhir, akan menjadi tugas yang menegangkan. Dibandingkan dengan Battle of Sith, pertemuan klan hanyalah permainan anak-anak. 2 hari dihabiskan untuk melakukan perjalanan dari kota Lin ke kota Imperial. Dalam 2 hari ini, Lindong juga memperoleh semua informasi tentang pertempuran bibit. Dari informasi ini, dia tahu bahwa semua sekte dan klan yang kuat di kekaisaran Great Yan telah mengirim pejuang terbaik generasi muda mereka. Namun, menurut Lin Fan, ada 5 faksi yang perlu dia khawatirkan. Keluarga kekaisaran, klan Wang dan 3 sekte terkuat di kekaisaran Yan besar, sekte Luo surgawi, sekte lembah kesedihan besar, dan sekte Raja Barbar. Bakat yang dimiliki 5 faksi besar ini sama menakutkannya dengan Lin Langtian. Kali ini, sepertinya pertempuran bibit benar-benar akan menjadi perang yang menakutkan di bumi. 2 hari kemudian, Lindong dan rombongan klan Lin akhirnya mencapai kota kekaisaran dengan lancar. Mereka kemudian beristirahat di kota kekaisaran selama 3 hari. Selama 3 hari ini, Lindong mengalami kemegahan dan prestise kota imperial yang legendaris. Namun, setelah mencapai hari ketiga, waktu luang akhirnya berakhir. Ketika Lindong melihat Lin Fan, yang wajahnya tiba-tiba tampak tegang dan mengesankan, dia tahu bahwa pertempuran bibit akan segera dimulai. Dalam 3 hari ini, telah ada kedatangan rombongan dari berbagai sekte terkemuka kekaisaran besar Yan. Ini pada gilirannya memicu suasana di kota kekaisaran. Meskipun pertempuran bibit adalah urusan internal, berita tentang masalah ini masih menyebar luas dan jauh. Siapapun yang menghitungnya bisa menebak bahwa selain pertempuran bibit legendaris kekaisaran besar Yan, apalagi yang bisa bertanggung jawab atas masuknya sekte-sekte besar dari berbagai provinsi dan wilayah yang tersebar di seluruh kekaisaran? Saat berita menyebar, tidak diragukan lagi itu menjadi topik terpanas di seluruh Imperial City secara instan. Semua orang mendiskusikan tentang Battle of Sith dengan semangat. Topik-topik seperti klan atau sekte mana yang akan memenangkan tempat muncul dalam diskusi. Pada saat yang sama, informasi tentang masing-masing dan setiap individu berbakat dari berbagai faksi digali untuk membahas tentang kemampuan mereka.
prediksi kasar juga dibuat berdasarkan diskusi ini. Tidak peduli apapun, Lin Dong tahu bahwa pertempuran bibit, yang dianggap Lin Fan sebagai rahasia, sudah beredar aktif di kota kekaisaran. Untuk perjalanan kali ini, Lin Fan tidak membawa banyak orang bersamanya. Dia hanya membawa Lin Dong, Lin Langtian dan beberapa pejuang luar biasa ke Istana Kekaisaran. Pertempuran bibit akan terjadi di tempat suci Istana Kekaisaran. Itu di bawah keamanan yang ketat dan hanya faksi kuat yang diizinkan mengakses. Tentu saja, ada juga batasan ketat pada jumlah orang yang diizinkan mengakses tempat itu. Bagaimanapun, itu adalah Istana Kekaisaran dan aturan harus dipatuhi dengan ketat. Pada saat Lin Dong dan rekan-rekannya mencapai tempat suci di dalam Istana Kekaisaran, sudah ada banyak rombongan. Lin Fan tidak terkejut dengan adegan ini. Dia kemudian memimpin Lin Dong dan rekan-rekannya untuk menduduki kursi mereka. Pada saat inilah Lin Dong punya waktu untuk mengamati arena di depannya. Ada aula yang monumental dan mengesankan. Namun, ada sesuatu yang membingungkan. Ada banyak lorong di sekitar aula dan lorong-lorong ini memberikan akses ke aula. Selama Battle of Seeds, semua orang akan menggambar banyak. Lot yang ditarik tidak menentukan lawan Anda, melainkan menentukan nomor urut jalan yang harus Anda masuki ke dalam aula. Begitu berada di dalam aula, lorong-lorong ini akan berkelok-kelok dan terjalin secara luas. Menjelang akhir, akan ada 5 lorong yang tersisa dan mereka akan memberikan akses ke aula utama. Hanya 5 orang yang bisa bertahan di jalur di aula akan berjalan keluar dari 5 lorong dan memenangkan tempat untuk berpartisipasi dalam Perang 100 Kekaisaran, kata Lin Fan kepada Lin Dong sambil menunjuk ke aula yang menjulang. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Lin Dong tiba-tiba menyadari dan memindai sekelilingnya. Beberapa faksi telah tiba di tempat ini dan dari aura mereka, semuanya tidak mudah untuk ditangani. Namun, dia memang tahu kenal salah satu dari mereka. Ada hingga 10 provinsi di Kekaisaran Great Yan. Mereka yang membuatnya di sini setidaknya adalah penguasa provinsi. Kekuatan mereka jauh melebihi dari kultus wayang sadis, sekte setan besar dan lain-lain. Namun, di antara faksi-faksi ini, yang terkuat masih 4 klan besar, keluarga kekaisaran dan 3 sekte besar. Oleh karena itu, lawan yang harus diwaspadai Lin Dong berasal dari faksi-faksi ini. Secara alami, seseorang tidak bisa mengecualikan kemungkinan kuda hitam, sama seperti waktu di mana satu individu muncul dari sekte Luo Surgawi beberapa ratus tahun yang lalu. Namun, kemungkinan kejadian seperti itu terjadi lagi sangat kecil. Lin Dong duduk diam di kursinya dengan kedua mata terpejam, mencoba untuk beristirahat. Namun, ini tidak berlangsung lama karena dia tiba-tiba terbangun oleh suara memekakkan telinga di dekatnya. Beberapa tokoh mulai muncul di platform terdekat. Tatapan Lin Dong mengikuti asal suara. Sementara itu, ia merasakan aura yang membekukan dari para tokoh ini. Ada total 4 orang yang baru saja tiba. Orang yang memimpin mereka adalah seorang pria tua dengan rambut putih dan janggut putih, wajahnya tenang. Namun Lin Dong bisa merasakan aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Aura ini menunjukkan seseorang yang lebih kuat daripada mereka yang berada di puncak tahap manifestasi, namun pada saat yang sama, tidak memiliki jarak kecil sebelum mencapai tahap nirvana. Setengah langkah ke nirvana stage, Lin Dong menyipitkan matanya sedikit. Pena tua berambut putih ini setengah langkah ke praktisi nirvana stage. Aura semacam ini juga menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menembus ke tahap nirvana. Selama dia memiliki cukup pil nirvana, tingkat keberhasilannya akan di atas 60%. Itulah pemimpin sekte Luo Surgawi, Liu Luo. Apakah Anda melihat pemuda berpakaian putih di belakangnya? Dia adalah pesaing yang kuat yang diharapkan untuk memenangkan tempat kali ini. Suara Lin Fan terdengar di telinga Lin Dong saat yang terakhir mengamati sesepuh berambut putih. Mendengar kata-kata ini, tatapan Lin Dong bergeser ke arah pemuda berpakaian putih di belakang pena tua berambut putih. Pemuda ini terlihat tampan dan halus. Namun, yang membuat Lin Dong tegang adalah bahwa aura pemuda berada pada tahap manifestasi tingkat lanjut. Pedang Luo Surgawi berpakaian putih, Du Yun, seru Lin Dong. Dalam perjalanan ke sini, Lin Fan telah menceritakan kepadanya kisah generasi muda sekte ini. Pedang Luo Surgawi berpakaian putih adalah bakat luar biasa di antara generasi muda sekte Luo Surgawi. Dia adalah bakat luar biasa,
yang tingkat permainan pedang telah mencapai kesempurnaan. Saat Lindong memperhatikan pemuda berpakaian putih dengan penuh perhatian, yang terakhir berbalik, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Saat tatapannya bertemu dengan Lindong, bayangan pisau yang tajam tetapi tidak berbentuk terbang melintasi. Bayangan pedang semacam ini tidak sengaja ditembakkan oleh pemuda berpakaian putih. Namun, itu ditembak secara otomatis setelah level permainan pedang seseorang telah mencapai tingkat yang luar biasa. Wajah Lindong tetap tenang dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Beberapa kaki sebelum mencapai tubuh Lindong, bayangan pedang pemuda berpakaian putih menghilang seolah-olah itu telah mengenai semacam penghalang tak terlihat. Energi mental, menarik. Pemuda berpakaian putih bergumam pada dirinya sendiri, dengan senyum di wajahnya ketika bayangan bilah menghilang. Du Yun, jangan meremehkan pemuda itu, jika saya tidak salah, dia adalah Lindong, yang reputasinya mengguncang kekaisaran yang besar baru-baru ini. Bahkan Lin Langtian tidak bisa menanganinya. Kali ini, klan Lin sebenarnya memiliki dua orang jenius yang luar biasa, benar-benar membuat iri semua orang, kata sesepuh berambut putih itu sambil melirik Lindong. Oh, jadi dia Lindong itu, memang lawan yang tangguh. Pemuda berpakaian putih itu terkejut setelah mendengarnya, segera, dia tersenyum saat menjawab. Kecuali kamu cukup beruntung untuk bertemu dengannya, jangan mencari masalah, kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan lagi setelah kami mendapatkan tempat, sesepuh berambut putih itu mengingatkannya. Ya, pemuda berpakaian putih itu menganggukkan kepalanya. Setelah memberi Lindong senyum tipis, dia kemudian menarik pandangannya. Lindong juga menarik pandangannya, dengan perasaan sedih di hatinya. Setelah menyaksikan sejauh mana para jenius ini, dia menyadari betapa kecilnya dia di masa lalu. Orang-orang ini dilahirkan dengan keterampilan bawaan yang luar biasa, dan dengan sumber daya dari sekte mereka, mereka secara alami memperoleh prestasi luar biasa. Sebaliknya, Lindong harus memanjat sendiri ke tempat dia sekarang dan mengalami kesulitan sendirian dalam prosesnya. Dibandingkan dengan orang-orang ini, perjalanannya jauh lebih intens. Setelah kedatangan rombongan sekte Luo Surgawi, semakin banyak faksi mulai berdatangan. Gerakan sedikit pun dari faksi-faksi ini bisa bergetar seluruh kekaisaran Gritian. Mereka adalah kekuatan nyata kerajaan ini. Saat lebih banyak rombongan tiba, Lindong melihat dua sekte besar lainnya, Sekte Raja Barbar dan Sekte Lembah Kesedihan Besar. Para peserta untuk Battle of Seeds dari dua sekte ini pasti sekuat pemuda berpakaian putih, mereka adalah pesaing kuat untuk pertempuran bibit. Sementara Lindong mengamati lawan-lawan ini, tidak jauh, ada orang yang mengamatinya juga. Apakah dia Lindong yang disebutkan Kingzu sebelumnya? Orang yang mengamati Lindong adalah pemuda berjubah hitam, dia cukup tampan. Namun ada sedikit arogansi di antara kedua alisnya. Dia sepertinya tipe pria yang berpikir dia jenius dan penuh dengan dirinya sendiri. Berdiri di samping pria muda itu, ada sosok cantik yang Lindong kenal. Dia adalah Huang Pu Jing dari klan Huang Pu. Matanya sungguh-sungguh saat dia menatap tepat ke arah Lindong. Dia telah mendengar berita terbaru tentang Lindong dan dia tidak pernah berharap bahwa yang terakhir akan membaik secara dramatis dalam setahun. Setelah semua, pada saat mereka berada di tablet kuno Wastelans kuno, Lindong bahkan tidak memenuhi syarat untuk menantang Lin Langtian. Sekarang, ia sejajar dengannya. Tidak bisakah kamu menyebut namanya dengan keintiman yang begitu? Saudari Kingzu tidak tertarik pada Anda. Huang Pu Jing memandang pemuda di sampingnya dan mengernyitkan alisnya. Dia tidak bisa mengerti mengapa jenius terkuat klan Huang Pu mereka adalah sepupunya yang gila. Di masa depan, aku pasti akan membedakan diriku dalam perang 100 kerajaan dan ketika saat itu tiba, sekte besar akan memilihku untuk bergabung dengan barisan mereka. Pada saat itu, saya akan sepenuhnya memenuhi syarat untuk merayu Ling Qingzu. Pemuda berjubah hitam itu tertawa. Dia cukup kesal dengan sikap Huang Pu Jing. Namun, dia harus menanggungnya karena dia adalah putri pemimpin klan. Mari kita bicarakan hal itu setelah kamu memenangkan tempat di Battle of Seeds. Lawan-lawan ini tidak mudah dihadapi, Huang Pu Jing berkata dengan dingin. Kali ini, saya benar-benar berharap berada di kelompok yang sama dengan pemuda itu. Lindong, saya ingin menguji kemampuannya dan melihat apakah dia layak disebutkan dalam nafas yang sama dengan Ling Qingzu, kata pemuda berjubah hitam itu dengan acuh tak acuh sambil menatap Lindong dengan dengki.
Kamu sebaiknya tidak memprovokasi Lindong dengan sengaja, seru Huang Pu Jing buru-buru. Mendengar apa yang dikatakan, pemuda berjubah hitam itu menggerut, dengan kedua tangannya diletakkan di belakang. Di permukaan, ia menolak mengomentari pengingat Huang Pu Jing. Namun, dalam benaknya, dia sudah memutuskan, jika dia bertemu Lindong kali ini, dia akan membiarkan yang terakhir mengerti bahwa hanya dia yang bisa berbicara tentang Ling Qingzu. Oh, Lindong berbalik, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan menatap pemuda berjubah hitam yang wajahnya sedingin es. Segera, dia mengerutkan alisnya karena dia tidak bisa mengingat dendam apa yang dia miliki dengan pemuda ini. Setelah tidak ada kesimpulan, Lindong menarik pandangannya. Sama seperti dia mampu menutup matanya dan beristirahat, sinar cahaya keemasan yang sombong, disertai dengan gelombang tawa, tiba-tiba muncul di situs. Para anggota klan Wang telah tiba. Saat dia mendengar kata-kata Lin Fan, sudut luar mata Lindong berkedut dan tatapannya beralih cepat ke arah keributan. Dia sangat tertarik pada kejeniusan luar biasa klan Wang yang bahkan Lin Langtian tidak bisa menangani, Wang Zong. Di bawah tatapan kerumunan, cahaya keemasan menyapu cakrawala sebelum perlahan turun ke arena. Ketika cahaya keemasan itu menghilang, 3 sosok muncul. Orang di depan adalah seorang pria setengah baya bersenjata telanjang dan dia tampak seperti orang yang kasar. Saat matanya mengamati seluruh arena, aura yang sangat tangguh dan buas muncul. Namun, apa yang menyebabkan Lindong menjadi serius adalah bahwa aura pria ini tidak kalah dengan Lin Fan sama sekali. Itu untuk mengatakan dia adalah seorang praktisi nirvana asli. Klan Wang memang faksi besar yang mampu menyaingi klan Lin. Saat ia merasakan kekuatan pria parubaya itu, Lindong diam-diam menelan lidahnya. Faksi besar ini benar-benar kuat. Bahkan, di seluruh dinasti Yan besar, satu-satunya faksi yang memiliki sumber daya untuk memungkinkan seseorang mencapai tahap nirvana mungkin adalah beberapa. Namun, Lindong juga percaya bahwa tahap nirvana adalah sejauh mana sumber daya 4 klan besar. Di klan Lin, Lin Mu sudah mencapai puncak tahap manifestasi dan dia memiliki kualifikasi untuk naik tahap nirvana. Namun, dia memilih untuk tidak melakukannya. Meskipun kemungkinan kegagalan dapat menahannya, Lindong sadar itu kemungkinan besar karena klan Lin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk praktisi lain untuk naik ke tahap nirvana. Setelah semua, itu membutuhkan sejumlah besar pil nirvana untuk naik ke tahap nirvana dan bahkan klan Lin akan merasa sulit untuk membelinya 2 kali. Karena itu, mereka menaruh harapan pada perang 100 kerajaan yang akan datang. Selama salah satu anggota mereka dipilih oleh sekte besar, hadiah yang mereka akan berikan kepada mereka akan memungkinkan klan Lin mereka untuk mencoba terobosan lain. Pada saat itu, hampir tidak ada faksi di dinasti Yan besar yang bisa menentang mereka. Tentu saja, Lindong sadar bahwa ada kemungkinan banyak orang di sini yang memiliki gagasan yang sama dengan Lin Fan. Ketika pikiran ini melintas di benaknya, perhatian Lindong segera beralih ke belakang pria parubaya itu. Ada 2 pemuda yang mirip di belakangnya, salah satunya adalah Wang Yan, yang sudah dikalahkan oleh Lindong. Setelah Lindong dengan santai memelototinya, dia berbalik untuk melihat pemuda di sebelahnya, yang mengenakan pakaian biru. Pria muda ini mengenakan pakaian biru dan wajahnya tanpa emosi. Dari penampilannya sendiri, dia tampak sangat biasa. Namun, penampilannya segera menarik perhatian orang banyak. Saat dia berdiri dengan diam-diam di belakang pria parubaya itu, aura yang sama ganas dan sombong muncul. Bahkan, auranya jauh lebih kuat dari Wang Yan. Jelas, ini adalah orang yang Lin Fan telah memperingatkannya tentang jenius klan Wang, Wang Zong. Ketika mereka muncul, pria parubaya bersenjata telanjang itu tertawa terbahak-bahak, sebelum matanya beralih ke arah Lin Fan. Haha, Lin Fan, kamu datang ke sini lebih awal setiap waktu. Namun, aku khawatir kamu akan kecewa kali ini. Sebelum sosoknya tiba, tawa tulus lelaki setengah baya berlengan bersenjata itu memantul. Wang Lei, jangan menghitung ayammu sebelum mereka menetas. Anda mungkin berakhir kecewa. Lin Fan dengan lembut tersenyum sambil berkata. Sepertinya Anda masih menyimpan dendam setelah klan Lin Anda dikalahkan oleh klan Wang saya selama pertempuran bibit sebelumnya. Pria parubaya bersenjata telanjang bernama Wang Lei tertawa terbahak-bahak. Ada jejak permusuhan yang terkandung dalam kata-kata mereka. Setelah semua, klan besar ini tidak rukun,
terutama setelah pertempuran bibit sebelumnya, di mana seorang jenius klan Wang mengalahkan klan Lin, ini tidak diragukan lagi menonjol sebagai jempol sakit utama untuk Lin Fan dan sisanya dan selama bertahun-tahun, klan Wang telah tanpa henti mengejek mereka tentang hal itu. Kakak laki-laki, itu Lin Dong. Dia adalah orang yang memburuku di Great Wastelands Ancient Tablet dan dia bahkan menghina klan Wang, sama seperti Lin Fan berbicara dengan Wang Lei. Mata dendam Wang Yan menatap tepat ke arah Lin Dong. Berdasarkan ekspresinya, sepertinya dia sangat ingin merebus yang terakhir hidup-hidup. Ketika dia mendengar kata-katanya, pemuda yang mengenakan pakaian biru itu perlahan mengangkat kepalanya sebelum dia menatap Lin Dong. Matanya tajam seperti bilah. Namun, sehubungan dengan tatapannya, Lin Dong memilih untuk mengabaikannya karena dia tetap tenang. Haha, Brother Wang Zong, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Sama seperti mata setan Wang Zong menatap Lin Dong, berdiri di samping, Lin Langtian dengan lembut tersenyum ketika dia berbicara. Lin Langtian, saya mendengar bahwa Anda tidak bisa menangani orang itu. Wang Zong melirik Lin Dong sambil berbicara dengan santai. Beberapa makhluk rendahan selalu berusaha memanjat lebih tinggi, benar-benar lelucon. Saya percaya bahwa setelah pertempuran bibit ini, dia secara alami akan kembali ke tempatnya. Lagi pula, tidak semua orang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam jenis pertempuran ini. Lin Langtian dengan santai tersenyum saat berkata. Auranya sangat kuat, tahap manifestasi awal, namun ia mampu menandingi Anda. Sepertinya kemampuan bertarungnya cukup kuat. Jika saya bertemu dengannya, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Lagi pula, Wang Yan seharusnya tidak menderita untuk apa-apa dan aku harus membiarkan semua orang tahu bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mempermalukan klan Wangku. Suara Wang Zong begitu tenang sehingga bahkan tidak menimbulkan riak. Segera, dia berhenti sejenak sebelum dia berkata, tentu saja, jika aku kurang beruntung bertemu denganmu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan juga. Haha, juga, Lin Langtian tertawa saat berkata. Segera, dia berbalik untuk melihat Lin Dong yang tenang, sebelum kilatan ganas melintas di matanya. Berdiri di samping, Wang Yan juga tertawa saat dia menatap Lin Dong dengan kejam. Meskipun dia telah mendengar tentang keributan yang disebabkan Lin Dong, dalam pendapatnya, terlepas dari apa yang dialami mukjizat yang terakhir, dia bukan tandingan saudara Wang Zong. Pada saat itu, ketika orang itu ditendang keluar dari pertempuran bibit, dia akan melihat betapa sombongnya Lin Dong. Sehubungan dengan percakapan mereka, Lin Dong memilih untuk mengabaikannya. Namun, rasa dingin dan niat membunuh diam-diam muncul di dalam hatinya. Lin Langtian ini terus-menerus menyebabkan masalah baginya dan dia benar-benar benci. Namun, dia tidak peduli seberapa berbakat Wang Zong. Dalam Battle of Seeds ini, terlepas dari siapa yang muncul di depannya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Jika dia memilih untuk tidak membuat masalah baginya, itu tidak masalah. Namun, jika dia benar-benar bodoh, dia tidak akan keberatan membuat klan Wang menangis saat mereka pulang. Dong, segera setelah pasukan klan Wang mencapai, beberapa faksi lainnya terus berdatangan. Faktanya, sepertinya setiap faksi top di dinasti Yan besar telah tiba di arena ini. Beberapa saat kemudian, suara gong yang renyah bergema di udara. Dong, ketika suara gong itu bergema, tak terhitung pasukan elit bersenjata lengkap menyerbu dari segala arah, sebelum mereka secara langsung menempatkan diri mereka di seluruh arena dan mencegah siapapun masuk. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang di arena menjadi tenang. Sebelum mereka menatap pintu masuk, mereka semua tahu bahwa Tuan Dinasti Yan besar, keluarga kekaisaran akan tiba. Haha, sudah 20 tahun, namun kalian semua masih terlihat sangat bercahaya. Tiba-tiba, tawa renyah dan hangat terdengar dari pintu masuk. Kemudian, sekelompok besar pria berkerumun, yang memimpin jalan adalah seorang pria parubaya, yang rambutnya diwarnai hitam dan putih. Pria itu mengenakan jubah naga dan dia mengeluarkan aura kerajaan yang kuat. Usianya tampak mirip dengan Lin Fan dan Wang Yan, meskipun mereka berdua dianggap elit dari dinasti Yan besar. Berbeda dengan pria ini, mereka tampak agak kurang. Setelah semua, dia adalah tuannya dari dinasti Yan besar. Keluarga kekaisaran Tyrant Tiger, Mo Jingtian, apakah dia kaisar dinasti Yan besar, Mo Jingtian? Auranya mungkin lebih kuat dari Lin Fan dan Wang Lei.
fondasi keluarga kekaisaran benar-benar solid. Ekspresi Lindong sangat serius. Dia bisa merasakan aura yang sangat menekan dari tubuh Mo Jingtian. Tekanan itu bahkan lebih kuat dari Lin Fan. Oleh karena itu, kekuatan pria itu mungkin telah melebihi Lin Fan dan yang lainnya. Bahkan, dia mungkin telah berhasil menembus kalpa nirvana pertama dan secara resmi maju ke tahap 1 Yuan Nirvana. Saat menghadapi praktisi yang sangat kuat, Lindong menjadi sangat waspada. Itu karena dia tahu bahwa melawan seorang praktisi panggung nirvana seperti Lin Fan dan Wang Lei, yang belum menembus tahap nirvana, dia bisa menggunakan boneka jiwa darah untuk membalikkan keadaan. Namun, jika dia bertarung melawan Mo Jingtian, dia akan sangat terancam. Salam, Yang Mulia. Ketika mereka melihatnya, Lin Fan, Wang Lei dan pemimpin faksi lainnya segera menyambutnya dengan hormat. Haha, kenapa kalian sopan sekali, menyingkirkan upacara? Mo Jingtian tertawa terbahak-bahak, tawanya seperti guntur dan penuh dengan tekanan. Saat dia melambaikan tangannya, kekuatan lembut perlahan-lahan menyebar dan meluruskan semua punggung mereka yang bengkok. Mo Jingtian menyebabkan Lin Fan dan ekspresi sisanya berubah serius. Mereka dianggap sebagai praktisi elit Gritian Dynasty dan mereka secara alami merasakan betapa kuatnya Mo Jingtian itu. Segera, ekspresi iri tanpa sadar menyembur dalam hati mereka. Yayasan keluarga kekaisaran terlalu kuat untuk menyerahkan tahap nirvana. Mereka telah menggunakan hampir setiap pil nirvana di klan mereka. Karena itu, bagaimana mereka memiliki sisa untuk menyerang nirvana yang menakutkan itu? Meskipun demikian, selama salah satu klan kita dipilih oleh sekte besar, sumber daya klan kita akan membengkak lagi. Pada saat itu, saya juga bisa menyerang tahap nirvana pertama dan naik ke tahap 1 Yuan Nirvana. Ketika mereka memikirkan hal ini, hati beberapa pemimpin faksi berubah panas. Ketika mereka menatap murid-murid mereka yang akan berpartisipasi dalam pertempuran bibit, mata mereka semua dipenuhi dengan harapan yang tak terbatas. Lindong berdiri di belakang Lin Fan, sebelum dia tiba-tiba berbalik untuk melirik ke belakang Mo Jingtian. Di tempat itu, ada seorang pria muda mengenakan jubah hijau mengikuti di belakangnya. Pria muda ini sangat cantik dan bahkan Qin Shi, dari klan Qin, tidak bisa menandingi dirinya. Dengan penampilannya, bahkan beberapa gadis mungkin iri padanya. Oleh karena itu, Lindong merasa sulit untuk percaya bahwa seorang pria bisa benar-benar secantik ini. Sama seperti hati Lindong sedikit terpana oleh betapa cantik pemuda ini, ekspresinya perlahan berubah serius. Ketika orang itu perlahan mendekati mereka, dia samar-samar bisa merasakan aura yang sangat kuat mengalir di dalam tubuhnya. Ini adalah lawan yang harus kamu perhatikan. Anggota keluarga kekaisaran sangat pribadi dan mereka tidak memamerkan kekuatan mereka. Namun, mereka semua sangat kuat dan mereka semua adalah musuh yang tangguh. Kata-kata Lin Fan melintas di benak Lindong, kemudian, pupil matanya menyusut, sepertinya pemuda itu, yang bahkan lebih cantik dari seorang wanita, akan mewakili keluarga kekaisaran dalam pertempuran bibit. Keluarga kekaisaran, berjubah hijau, Mo Ling.